Oke, anak-anak kami, kita ketemu sekarang di video tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Ya, ini materi kelas 11 semester genap. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari, ini merupakan video yang pertama, ya, bagian yang pertama dari larutan buffer. Nah, pada video bagian pertama ini kita akan pelajari bagaimana cara membuat larutan buffer. Pertama, apa itu larutan buffer dan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk perhitungan pH-nya nanti kita masuk di video yang kedua. Nah, larutan buffer, kalau kita artikan buffer itu artinya penahan. Buffer itu artinya penahan, ya. Nah, disebut juga penyangga, penyangga penahan. Mungkin kalian pernah dengar kata buffering, ya, nonton video kalau misalnya lelet dia buffering, ya. Nah, buffer itu artinya penahan. Nah, larutan buffer itu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Apa maksudnya mempertahankan nilai pH? Maksudnya pH larutan buffer itu nggak berubah. Kalau ditambah sedikit asam, ataupun ditambah sedikit basa, ataupun diencerkan, pH-nya relatif tetap. Itulah sifat dari larutan buffer. pH-nya relatif tetap. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil contoh begini. Misalnya, kalau kita beli misalnya ikan di pasar, kita letakkan di atas meja, maka kita tunggu 2 hari dia akan busuk. Dia langsung busuk, ya. Nah, tapi kalau seandainya kita beli ikan yang di kaleng, ya, ikan yang di kaleng itu, kalengan. Nah, itu kita lihat tanggal expirednya bisa setahun lagi. Ya, bisa setahun lagi. Nah, kenapa begitu? Karena di dalamnya sudah dimasukkan larutan buffer dalam bentuk pengawet, yaitu campuran asam karbonat, campuran asam benzoat dengan natrium benzoat. Nah, itu dia yang berfungsi menjadi pengawet. Dia berasal dari larutan buffer. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya darah kita. Ayo, berapa pH darah kita? Nah, pH darah kita itu berkisar 7,3 sampai 7,4. Apapun makanan yang kita makan atau apapun yang kita minum, minuman yang kita minum, maka pH darah kita itu berkisar 7,3 sampai 7,4. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam darah kita terdapat larutan buffer yang menjaga pH darah kita itu relatif tetap. Apa larutan buffer dalam darah kita? Larutan buffer dalam darah kita itu adalah campuran asam karbonat dengan ion bikarbonat. Kalau asam karbonat itu H2CO3. Ini H2CO3 ini asam karbonat. Kita campur dengan ion bikarbonat HCO3-. Nah, inilah yang terdapat dalam darah kita yang menjaga pH darah berkisar tetap 7,3 sampai 7,4. Nah, pertanyaan, kalau kita mau membuat larutan buffer, gimana cara membuat larutan buffer? Nah, cara membuat larutan buffer itu ada 2 cara. Secara garis besarnya ada 2 cara. Cara yang pertama disebut namanya cara langsung. Kalau cara langsung, itu berarti pembuatan buffer tanpa melalui reaksi. Dicampur 2 bahan kimia, langsung dia jadi buffer, ya. Jadi yang pertama kita sebut namanya secara langsung. Secara langsung berarti dia tanpa terjadi reaksi. Nah, kalau ada secara langsung, tentu ada cara tidak langsung. Kalau cara tidak langsung, dia nanti terjadi reaksi. Terjadi dulu reaksi 2 bahan kimia, setelah bereaksi baru dia jadi buffer. Nah, kita bahas dulu pembuatan buffer secara langsung. Nah, secara langsung buffer itu bisa dibuat dengan cara yang pertama, mencampurkan suatu asam lemah. Mencampurkan suatu asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya, dengan cara mencampurkan suatu asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi kalau ada suatu larutan asam lemah kita campur dengan basa konjugasinya, maka jadilah buffer. Buffer yang dihasilkan itu kita sebut namanya buffer asam, ya. Contoh asam lemah. Saya ambil misalnya asam lemahnya HF, asam fluorida. Ini adalah asam lemah. Dia ini akan bisa jadi buffer asam
kalau kita campur dengan basa konjugasinya. Apa yang dimaksud dengan basa konjugasinya? Nah, di teori asam basa bromsteklori kita udah pelajari. Basa konjugasi itu kalau ada asam, kita buang satu H plusnya, satu aja H plusnya dibuang, maka sisanya basa konjugasinya. Berarti kalau HF kita buang H plusnya, tinggal F min. Berarti basa konjugasinya itu adalah F min. Nah, basa konjugasinya F min. Jadi HF dicampur F min itu jadi buffer. Cuma begini, untuk mendapatkan F min, kita nggak bisa langsung ambil F min. Tentu F min ini kita masukkan dalam bentuk garam. Dalam bentuk garam yang ada F, ya. Contohnya misalnya NaF. Kemudian bisa juga CaF2, bisa juga KF. Yang penting ada F min-nya di situ. Jadi sebenarnya membentuk buffer itu adalah HF dengan F min. Ya, HF dengan F min. Jadi karena tidak bisa kita dapatkan F min gitu aja, maka ini misalnya dalam bentuk garam. Misalnya garamnya NaF. Sehingga sering juga disebut buffer itu dibuat dari campuran asam lemah dengan garamnya. Kenapa disebut garamnya? Karena basa konjugasi ini nanti dalam bentuk garam gitu ya. Jadi asam lemah dengan garamnya. Contoh lain ya, contoh lain. Misalnya CH3COOH. Ini adalah suatu asam lemah. Nah, dia bisa jadi buffer asam kalau kita campur dengan garamnya. Apa yang dimaksud kita campur dengan basa konjugasinya? Apa yang dimaksud dengan basa konjugasinya? Kita buang H plusnya. Coba CH3COH kita buang H plusnya, jadi CH3COO min. Maka basa konjugasinya itu adalah CH3COO min. Cuma kita tidak akan pernah mendapatkan larutan CH3COO min gitu aja. Maka CH3COO min ini diambil dalam bentuk garam. Misalnya CH3COOK. Nah, jadi dia dalam bentuk garamnya CH3COOK. Tapi yang membentuk buffer sebenarnya CH3COH dengan CH3COO min-nya. Gitu dia ya. Nah, kemudian ingat, contoh yang lain bisa saja gini, sama-sama ion dia nih. Nih misal H2CO3 min. Nah, H2PO4 min misalnya. H2PO4 min. Nah, ini bisa menjadi buffer kalau dicampur dengan basa konjugasinya. Buang H plusnya, tinggal apa? Tinggal HPO42 min. Cuma nggak pernah ada larutan seperti ini. Ada larutan hanya H2PO4 min isinya, nggak pernah. Maka dia nanti dalam bentuk garam dua-duanya. Jadi misalnya ini boleh kita gabung sama Na. Jadi kalau ini min, gabung sama Na plusnya cuma satu Na. Nah, karena ini minnya 2, maka bisa kita gabung dengan Na2. Ini juga buffer. Ya, ini juga buffer. Jadi campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau di sini yang membentuk buffer adalah H2PO4 min dengan HPO42 min. Nah, buffer yang dibuat dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, ini kita sebut namanya buffer asam. Nah, kalau kita mau ngitung pH-nya, maka rumusnya gini, konsentrasi H+, ini sama dengan Ka dari asam lemahnya, dikali dengan mol asam lemahnya, kemudian dibagi dengan mol basa konjugasinya. Nah, inilah rumus untuk menentukan pH larutan buffer. Ya, buffernya buffer asam. Ini rumus yang kita gunakan ya. Jadi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke. Nah, kalau ada buffer asam tentu ada buffer basa ya. Ada buffer asam tentu ada buffer basa. Nah, ini masih secara langsung. Yang kedua, yaitu buffer juga bisa dibuat dari campuran suatu basa lemah, ya, suatu basa lemah kita campur dengan asam konjugasinya.
asam konjugasinya. Basa lemah dicampur dengan asam konjugasinya. Kalau ada basa lemah kita campur dengan asam konjugasinya, maka buffer yang terbentuk itu namanya buffer basa. Ya, basa lemah dicampur dengan asam konjugasi. Contoh basa lemah NH3. Ini NH3 merupakan suatu basa lemah. Asam konjugasi itu gimana cara mendapatkannya? Tambahkan H+ ke dalam basa itu. Coba kalau ini kita tambahkan H+ jadi apa? NH3 tambah H+, tentu jadi NH4+, ya. Jadi NH4+. Ini dia. Jadi kalau kita campur NH3 dengan NH4+, maka jadilah buffer basa. Cuma kita nggak bisa mendapatkan NH4+ gitu aja. Maka NH4+ ini harus berasal dari garamnya, ya, berasal dari garamnya. Jadi NH4+ itu bisa kita ambil dalam bentuk NH4 2 kali SO4. Nah, ini dia, ya. Nah, contoh basa lemah yang lain, metilamin. Nah, metilamin itu CH3NH2. Ini merupakan basa lemah, ya, basa lemah. Dia bisa menjadi buffer basa kalau dicampur dengan asam konjugasinya. Apa asam konjugasinya? Tambahkan H+. Kalau kita tambahkan H+, maka dia jadi CH3NH3+. Nah, tapi kita nggak pernah dapat seperti ini. Dia harus dalam bentuk garam. Misalnya ditutupi ini dengan ion Cl-. Nah, ini. Maka jadilah dia buffer basa, ya. Nah, untuk menghitung pH larutan buffer basa, kita gunakan rumusnya. Kalau buffer asam H+, kalau buffer basa, rumusnya adalah pakai konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb, konstanta basa dari basa lemahnya, dikali dengan mol basa, dikali dengan mol basa lemah. Ya, mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Mol asam konjugasinya. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung pH larutan buffer basa, ya. Oke, ini dia rumusnya. Nah, nanti kita akan bahas contoh soalnya, ya. Setelah ini kita bahas contoh soal. Jadi ini kita pahami dulu, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini perlu saya ingatkan ion pelengkap tadi. Nah, ion pelengkap ini kalau seandainya dia buffer asam, ion pelengkapnya itu harus berasal dari basa kuat. Ya, nah ini Na, ini K, ini Na, itu harus berasal dari basa kuat. Untuk buffer basa, ini untuk buffer basa, ion pelengkapnya tadi, nah ini harus berasal dari asam kuat. Nah, ini SO4, yang ini Cl misalnya, ini Cl, ya. Jadi udah berasal dari asam kuat gitu dia. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Baik, sekarang saya berikan contoh soal. Nih saya hapus ya. Kita lihat contoh soalnya. Yang penting pahami dulu, pahami rumusnya, pemakaian rumusnya, ya. Nah, contoh soalnya begini. Saya berikan contoh soal sebanyak 200 ml. Ya, sebanyak 200 ml. Ini contohnya. Ada 200 ml larutan asam fluorida. 200 ml larutan asam fluorida HF yang konsentrasinya 0,2 molar. Nah, ini dicampur dengan ya, dicampur 100 ml. 100 ml larutannya CaF2 yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, jika diketahui Ka dari HF, Ka dari HF ini sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵, tentukan pH campurannya. Tentukan pH campurannya. Ya, baik, kita coba lihat apa yang dicampur, ya. Berapa pH campurannya? Oke, yang dicampur apa ini? Jadi di sini ada HF dicampur dengan CaF2. HF kita campur dengan CaF2. HF dicampur CaF2. Ini jadi apa? Nah, kalau kita lihat di sini, HF ini adalah suatu asam lemah. HF ini adalah suatu asam lemah di mana
Basa konjugasinya itu F-min. Nah, di dalam CaF2 ini ada F-min. Berarti di sini HF ketemu sama F-min. Kalau HF ketemu sama F-min, maka terjadilah suatu larutan yang disebut namanya buffer asam. Jadi mereka tidak bereaksi. Tapi langsung jadi buffer asam. HF-nya sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 0,2 molar ya. Sedangkan CaF2-nya 100 ml konsentrasi 0,1 molar. Yang ditanya berapa pH-nya. Nah, langsung karena terbentuk buffer asam, langsung aja kita gunakan rumus pH buffer asam. Apa rumusnya tadi? H plus sama dengan Ka. Ka dikali mol asam lemahnya, langsung saya tulis mol HF. Mol asam lemahnya adalah mol HF. Dibagi dengan mol basa konjugasinya. Mol basa konjugasinya tentu F-min. Nah, basa konjugasinya itu adalah F-min. Udah, kita tinggal masukkan angkanya. Harga Ka-nya berapa harga Ka? 1,8. 1,8 kali 10 pangkat min 5. Mol HF, nah supaya jadi mol kalikan aja volume dengan molar. Berarti 200 kita kali dengan 0,2. Nah, 200 dikali dengan 0,2. Dibagi dengan mol F-min. Mol F-min, kalau ini kita kali dengan ini 100 kali 0,1, yang kita dapat itu masih mol CaF2. Ya, jadi kalau kita kali 100 kita kali 0,1, yang kita dapat itu masih mol CaF2. Sementara yang kita mau masukkan mol F-min. Supaya jadi mol F-min gimana? Kali dengan indeks F-min. Kali dengan indeks F-min-nya di sini yaitu 2. Nah, kita kali 2 ya. Jadi sekarang kita bisa coret mana yang bisa dicoret, coret aja ya. 0,2, 0,1 kali 2. Coret. Ini 200 dengan 100. Coret ya. Berarti yang tersisa berapa? 2 kali 1,8 yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 5 molar. Inilah konsentrasi H plusnya ya. 3,6 kali 10 pangkat min 5 molar. Coba, kalau H plusnya 3,6 kali 10 pangkat min 5 molar, maka pH-nya berapa? pH-nya tentu 5 dikurang log 3,6. Inilah dia jawabannya ya. Jadi 5 dikurang log 3,6. Oke. Ini contoh yang pertama untuk buffer asam. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang kedua. Ya, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang videonya. Nah, pasti jelas itu ya. Nah, contoh yang berikutnya ini. Kita lihat sebanyak 150 ml. Sebanyak 100 ml larutan NH3. Larutan NH3 yang konsentrasinya 0,1 molar. Nah, ini dicampur dengan 200 ml larutan NH4 2 kali SO4 yang konsentrasinya 0,6 molar. Nah, diketahui Kb NH3 ini sama dengan 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, tentukan berapa pH campurannya. Tentukan berapa nilai pH campuran. Nah, kita lihat di sini yang dicampur apa dengan apa. Yang dicampur adalah NH3 dengan amonium sulfat. Ya, coba kita lihat. Yang dicampur di sini adalah NH3 dengan amonium sulfat. Nah, ini jadi apa ini? NH3 itu adalah suatu basa lemah. Suatu basa lemah. Ada Kb-nya, basa lemah dia, ya.
Nah, dia punya asam konjugasi. Apa asam konjugasinya? Asam konjugasi dari NH3 itu NH4+. Nah, di sini ketemu NH4+. Berarti NH3 ketemu sama NH4+. Artinya NH3 ketemu dengan asam konjugasinya. Maka mereka tidak akan bereaksi, tapi langsung membentuk suatu larutan yang disebut namanya buffer basah. Kita disuruh cari berapa pH buffer basah ini, diminta menentukannya. Berapa pH buffer basah ini berarti? Ya, langsung kita masukkan ke rumus pH buffer basah. Apa rumusnya? Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basah tadi kan? Basahnya itu NH3. Berarti mol NH3 dibagi dengan mol asam konjugasinya. Di sini asam konjugasinya adalah NH4+. Mol NH4+. Nah, kita tinggal masukkan ya, kita tinggal masukkan angkanya sekarang. Kb NH3 itu 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Mol NH3-nya berapa? Coba kita lihat. NH3-nya ini 150 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi berapa mol itu? Kita kalikan aja 150 kali 0,1 kan gitu. Milimol ya. 150 ml kali 0,1 itulah milimol NH3. Lalu NH4 plusnya berapa? Ini NH4 plusnya ada di dalam NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4 itu adalah 200 ml dengan konsentrasi 0,6 molar. Nah, kita kalikan ini 200 kita kali dengan 0,6, yang kita dapat ini adalah mol amonium sulfat. Sementara kita disuruh cari di sini mol amoniumnya saja. Kalau mol amonium sulfatnya sekian, maka mol NH4 plusnya adalah mol semuanya ini kita kali 2 gitu. Kita kali 2 di sini. Nah, coba kita hitung ya. Nah, berarti yang di bawah ini 15. Nah, yang di atas, sorry ya, yang di atas 15. Yang di bawah berapa? Ini adalah 120, ya kan? 120 dikali 2 berarti 240. 240 kali 10 pangkat min 5. Coba sama-samalah kita bagi dengan 15. Sama-sama kita bagi 15. Kalau ini kita bagi 15 1, ini kita bagi 15 16 ya, 16 ya, 16. 16 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini kita bisa turunkan ke pOH-nya ya. Dari OH- kita bisa dapatkan pOH. pOH sama dengan berapa? pOH itu sama dengan ini 5 dikurang log 1/16. Cuma begini, biasakan kalau di belakang log ini di atas 1. Di atas 1, supaya di atas 1 maka dibalikkan ini ya. Berarti ini bisa kita tulis 5 jadi tambah log 16. Oke ya, 5 tambah log 16. Nah, kalau pOH-nya 5 tambah log 16, berarti pH-nya berapa? pH-nya, ya pH-nya kita kurangilah 14 dengan ini. 14 kurang 5, 9. 9 kurang log 16. Kemudian nilai di belakang log ini usahakan di bawah 10. Di bawah 10 tapi di atas 1. Nah, gimana supaya ini jadi di bawah 10 tapi di atas 1? Bisa jadi 1,6. Bisa jadi 1,6. Berarti bisa kita buat ini 1,6 kali 10 kan? 1,6 kali 10. Nah, berarti bisa saya tuliskan 9 kurang log 1,6 log ya 1,6 kali 10. Kan gitu. Nah, berarti ini sama dengan 9 kurang. Nah, coba log 10 itu 1 kurang log 1,6. Berarti dari sini kita bisa dapat 8 kurang log 1,6.
Itulah dia jawabnya, pH-nya ya. 8 kurang log 1,6. Oke, itu mengenai buffer. Baik, nah nanti pada buffer bagian kedua kita akan bahas contoh soal yang lebih banyak lagi ya. Oke, pokoknya ikuti terus video yang saya keluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.